berjumpa kembali dengan saya Ibu F. Tarimoran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian, isi, struktur, dan tujuan dari teks prosedur. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, untuk itu anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam SMP, semangat fraternitas. Anak-anakku, pada pertemuan daring yang ketiga hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks prosedur. Dan akhir pembelajaran kita akan praktik menulis dan membuat video teks prosedur. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis dari teks prosedur, Ibu akan mengulangi secara garis besar materi pada pertemuan sebelumnya, supaya anak-anakku lebih paham dan nanti mampu menulis teks prosedur. Adapun materi kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang pertama yaitu mengenai pengertian teks prosedur, yang kedua ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga isi, 4 struktur teks prosedur, dan tujuan serta kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu supaya anak-anakku nanti bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur. Kalau dikatakan teks prosedur berarti ada cara, ada tujuan untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka poin penting yang harus kita ketahui, yang pertama melakukan sesuatu dan yang kedua membuat sesuatu. Sedangkan isi dari sebuah teks prosedur itu tulisannya harus selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isi terdapat keterangan-keterangan atau langkah-langkah agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan struktur dari teks prosedur ada 3. Yang pertama tujuan. Tujuan ini sering juga disebut dengan penjelasan umum, yang isinya mengemukakan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan yang kedua langkah-langkah. Apa yang ada di dalam langkah-langkah? Di dalam langkah-langkah ini berisi kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan tindakan tersebut untuk mencapai hasil akhir. Sedangkan yang ketiga adalah penegasan ulang atau sering disebut dengan kesimpulan, yang isinya berupa penekanan. Tetapi dikatakan di dalam teks yang ketiga ini, struktur yang ketiga ini bisa opsional, bisa dicantumkan dan bisa tidak dicantumkan. Berikutnya tujuan. Apa tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca. Sedangkan unsur kebahasaan ada 5. Yang pertama kata kerja imperatif, yang kedua pernyataan persuasif atau membujuk, yang ketiga kata-kata teknis, yang keempat konjungsi atau kata penghubung, yang kelima adalah deskripsi alat. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam teks prosedur. Teks prosedur ada 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contoh, cara menggunakan kipas angin. Bagaimana cara menggunakan kipas angin? Mungkin simpel saja, mungkin sederhana saja, hanya 3 tahap. Contoh, colokkan stiker ke stop kontak.
Yang kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan. Yang ketiga, atur kecepatan dengan menekan tombol 1, 2, 3. Dengan 3 tahap saja. Tentu inilah yang dikatakan dengan prosedur sederhana. Sedangkan yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau dibilang cukup rumit. Contoh, prosedur membuat KTP. Prosedur membuat KTP banyak tahap-tahap yang harus kita lakukan. Ya, banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti. Salah satu contoh, telah berusia 17 tahun, membawa surat pengantar dari RT atau RW, membawa fotokopi kartu keluarga, membawa fotokopi akte, dan seterusnya. Banyak langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk membuat KTP. Mungkin dikatakan ini sudah cukup rumit. Dari contoh ini, inilah yang dikatakan dengan teks prosedur kompleks. Karena langkah atau aksinya banyak atau dibilang cukup rumit. Sedangkan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyalakan komputer. Mungkin hanya dengan 4 langkah saja atau sederhana saja. Ya, atau cara membuat sup. Bagaimana cara membuat sup? Mungkin sederhana saja. Kita potong wortel atau kita potong kentang. Langkahnya itu bisa kita putar dengan sederhana. Bisa saja wortel duluan, bisa saja kentang duluan, tetapi ada tujuan akhir yang jelas yang tidak membingungkan si pembaca ataupun si pendengar. Itulah yang dikatakan dengan teks prosedur protokol, yaitu teks yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, anak-anakku, dari penjelasan ibu dari awal tadi sampai akhir ini, mungkin anak-anakku sudah paham apa itu teks prosedur. Nah, di akhir pembelajaran ini, ibu akan menugaskan anak-anakku untuk menulis dan membuat video teks prosedur. Untuk lebih lengkapnya, silahkan nanti anak-anakku bisa membuka kolom tugas classroom. Di situ sudah jelas apa tugas yang akan anak-anak kerjakan. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jujur mengerjakan tugas, dan jaga kesehatan. Salam